Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Siapa yang tidak kenal dengan kota Bogor? Kota yang terkenal dengan asinan Bogornya ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, di mana salah satunya adalah seorang wanita cantik yang bernama Fitria Wulandari, atau yang biasa dipanggil Ulan. Ulan berusia 22 tahun. Dia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan ibu dan bapak Iwan Irawan. Ulan merupakan anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Ketiga adik laki-lakinya kebetulan saat itu masih duduk di bangku sekolah. Mereka semua tinggal di Kampung Batu Tapak, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu membiayai ketiga adiknya bersekolah, Ulan bekerja sebagai seorang karyawan. Ulan ini merupakan lulusan sekolah SMA Taruna Terpadu 1. Dia dikenal teman-temannya sebagai seorang wanita yang baik, supel, dan mudah bergaul dengan siapapun. Dan seperti anak muda lainnya, Ulan pun lalu jatuh cinta pada seorang pria. Pria tersebut bernama Rahmat Agil Septiansa, atau yang biasa dipanggil Alung. Alung saat itu sudah berusia 24 tahun. Dia bekerja sebagai tukang parkir di Hotel Braja Mustika yang terletak di kota Bogor. Namun biarpun begitu, Ulan tak malu dengan pekerjaan Alung. Mereka kemudian berpacaran sejak bulan Januari 2023. Selama mereka berpacaran, hubungan Ulan dan Alung terlihat sangat romantis. Ulan sering mengunggah foto-foto kebersamaan mereka di akun sosmed miliknya. Hari demi hari, hubungan asmara mereka pun semakin lancar. Hingga suatu ketika pada hari Kamis di tanggal 31 November 2023, Ulan dengan Alung dan teman-temannya sedang ngopi di sebuah kafe yang berlokasi di kawasan Malabar, Bogor. Namun, saat mereka sedang kumpul-kumpul di sana, suasana menjadi kurang menyenangkan, karena Ulan dan Alung sedang bertengkar. Karena itu, Alung pun berpamitan pada teman-temannya untuk mengantarkan Ulan pulang. Tidak lama kemudian, teman-teman yang lainnya pun ikutan bubar menuju rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar jam 7.30 pagi, Ibu Ulan menghubungi salah satu teman dari anaknya bernama Tiara melalui WhatsApp. Ibu Ulan menanyakan tentang keberadaan Ulan, karena dari kemarin malam, Ulan belum juga pulang ke rumahnya. Tiara pun merasa heran karena dia sama sekali tidak mengetahui kemana Ulan pergi. Mendengar ini, Ibu Ulan yang merasa khawatir mencoba menghubungi teman-temannya yang lain. Namun mereka semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Ulan. Sore hari sekitar jam 5, Alung menghubungi Tiara. Ternyata, Alung juga menanyakan di mana keberadaan kekasihnya itu. Lantaran sejak pagi tidak ada kabar, padahal semalam mereka baru saja pergi bersama. Bahkan Alung ingat, dia sudah mengantarkan Ulan pulang hingga ke depan rumahnya. Tapi Tiara tidak tahu kemana Ulan pergi. Keesokan paginya, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, Alung menghubungi Tiara lagi. Kali ini dia bercerita jika semalam dirinya rela kedinginan demi mencari Ulan ke rumah teman-temannya yang dia kenal. Bahkan di tengah perjalanan, Alung sempat pingsan karena kecapean. Setelah sadar, Alung kembali mencari Ulan. Namun hasil pencariannya itu tidak berhasil. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang karena harus bekerja. Pada siang harinya, bapaknya Ulan mendatangi tempat kerja Alung. Mereka berbincang-bincang sambil menunggu kabar dari Ulan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Alung yang sedang makan siang mendapatkan pesan dari Ulan melalui Instagram. Dalam pesan tersebut, Ulan mengatakan jika saat ini dirinya tidak berani pulang karena sedang ada masalah di rumahnya. Ulan lalu meminta tolong Alung untuk menjemputnya pada jam 9 malam di rumah temannya yang berada di daerah Cilebut. Membaca berita ini, Alung pun langsung memberitahu bapaknya Ulan. Dan bapaknya Ulan pun merasa lega setelah mendapatkan kabar dari Ulan. Dengan hati yang gembira, bapak Ulan pun bergegas pulang ke rumah untuk beristirahat. Malamnya, sekitar jam 20.30, Alung menelpon bapaknya Ulan dan memintanya untuk datang kembali ke tempat mereka bertemu sebelumnya, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Tanpa pikir panjang, Bapak Ulan langsung bergegas datang untuk menemui Alung. Setelah mereka bertemu di parkiran, tiba-tiba Alung menangis dan meminta maaf kepada bapaknya Ulan. Dia menjelaskan jika saat ini Ulan tidak berada di Cilebut. Jadi, sebenarnya 2 hari yang lalu, Ulan terjatuh dari atas motor hingga tidak sadarkan diri. Kejadian ini terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang ke rumah
karena terlibat keributan dengan dirinya. Melihat kondisi Ulan yang sangat parah, Alung bukannya membawa Ulan ke rumah sakit. Namun, Ulan malah ditinggal sendirian di sebuah ruko kosong yang berlokasi di Jalan Dr. Semeru, Bogor. Mendengar penjelasan dari Alung, bapaknya Ulan pun kesal dengannya. Mereka pun bergegas menuju ke tempat Ulan disembunyikan. Setibanya di sana, mereka melihat Ulan terbaring di atas meja di sebuah ruko berlantai 2 dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Di wajah Ulan terlihat sejumlah luka memar yang sangat parah, terutama di bagian hidung dan bagian pipi. Bapaknya Ulan pun langsung menangis dan memeluk erat tubuh Ulan yang sudah kaku. Setelah penemuan ini, bapaknya Ulan yang merasa curiga dengan luka-luka yang ditemukan pada Ulan memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2023, pihak kepolisian mengamankan Alung di rumahnya. Alung diamankan di Polsek Bogor Barat karena dianggap sebagai pelaku atas kematian Ulan. Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, akhirnya Alung mengakui perbuatannya. Jadi, sebenarnya Ulan ini tidak jatuh dari motor, melainkan dianiaya oleh dirinya hingga tewas. Dan sebelum terjadinya penganiayaan, mereka rupanya sempat melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Alung mengaku sengaja merekayasa kejadian ini agar tidak dicurigai oleh pihak keluarga. Motif dari kejadian ini dimulai dari Ulan yang tidak mau diputus oleh Alung, hingga Alung pun menjadi emosi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 31 November 2023. Sepulangnya mereka ngopi di kafe, mereka pun mampir ke Hotel Red Doors di Pondok Nirmala, Kedung Badak, Kota Bogor. Setibanya mereka di sana, mereka melakukan hubungan intim. Dan setelah selesai melakukan hal tersebut, beberapa saat kemudian, Alung mengatakan kepada Ulan jika dirinya ingin mengakhiri hubungannya dengan Ulan. Ulan tentu saja tidak terima jika hubungan asmaranya harus berakhir. Dia pun menentang keinginan Alung sehingga terjadilah keributan di dalam kamar. Namun, pertengkaran itu tidak menemukan jalan keluar yang baik. Keadaan malah makin memanas. Emosi Alung pun memuncak ketika mendengar Ulan berteriak. Tanpa pikir panjang, Alung langsung menutup hidung dan mulut Ulan selama 5 menit. Ulan saat itu masih sempat melawan dan membuat Alung menggigit hidung Ulan. Ulan yang berteriak langsung dibekap sampai menjadi lemas. Tanpa merasa kasihan, Alung mencekik leher Ulan keras-keras sampai Ulan meninggal dunia. Setelah Ulan tidak bergerak lagi, Alung masih sempat tertidur di samping tubuh Ulan dan baru bangun pada jam 4 pagi. Setelah itu, Alung bergegas pergi dari hotel dan menuju rumah temannya yang bernama Hakim. Setibanya di rumah Hakim, Alung mengatakan kepadanya jika Ulan mengalami kecelakaan. Pada saat itu, Hakim pun menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, Alung ngotot ingin membawa tubuh Ulan ke rumah orang tuanya. Setelah itu, mereka berdua menuju hotel untuk menjemput tubuh Ulan. Setibanya di kamar hotel, Alung dan Hakim langsung menggendong tubuh Ulan. Saat berjalan melewati lobi hotel, mereka sempat ditanya oleh petugas hotel. Alung pun menjawab kalau Ulan sedang mabuk. Setelah itu, Ulan dibawa menggunakan sepeda motor dengan diapit oleh Alung dan Hakim menuju rumahnya Ulan. Namun, saat tiba di depan gang yang menuju rumahnya Ulan, tiba-tiba Alung mengurungkan niatnya karena takut menemui orang tuanya Ulan. Tanpa membuang waktu, Alung langsung membawa tubuh Ulan ke sebuah ruko kosong agar aksi kejahatannya itu tidak diketahui. Singkat cerita, tubuh Ulan ditinggal sendirian di dalam ruko. Alung mengaku sempat membersihkan darah pada hidung Ulan menggunakan kaos kaki. Tapi akhirnya kasus ini pun berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Hakim yang sempat membantu membawa tubuh Ulan ke ruko kosong tersebut sama sekali tidak mengetahui jika Ulan telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh Alung. Parahnya, sebelum kejadian naas itu terjadi, Alung rupanya sempat ditahan di Polsek Bogor Barat selama 2 minggu karena telah melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri hingga babak belur. Dan kejadian ini dilakukan oleh Alung karena temannya mencoba mendekati Ulan. Bapaknya Ulan merasa kecewa dengan Alung. Karena ketika Alung berada di tahanan, bapak Ulan bersama dengan anaknya Ulan sering mengunjunginya di tahanan dan membawakan perlengkapan pribadi serta makan siangnya. Karena hal ini, Alung dijerat pasal 351 dan 338 KUHP
tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Keluarga dari Fitria Wulandari tak kuasa menahan tangis saat mengetahui sang anak telah meninggal dunia. Apalagi jenazah korban ditemukan tak wajar di dalam sebuah ruko kosong di Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya keluarga korban sempat melapor ke polisi lantaran sang anak tak kunjung pulang. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Minggu pagi di wilayah Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya.